Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Novel Arkandiskuloh, Freddy Maulana Rifai, Jenny Agus Purwoko, Ahmad Fauzi, dan Afnan Hanif Navarro. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah pendahuluan dalam karya ilmiah. Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Bagian ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Pendahuluan harus membuat pembaca tertarik pada topik penelitian, menjabarkan masalah yang dapat menuntun pada penelitian, meletakkan penelitian dalam konteks literatur yang lebih luas, dan menjangkau audiens tertentu. Semua unsur ini ditulis secara singkat dalam beberapa halaman. Pendahuluan bertujuan untuk mengarahkan pembaca dari bidang studi umum ke bidang penelitian tertentu. Ini menetapkan konteks penelitian yang sedang dilakukan dengan merangkum pemahaman saat ini dan informasi latar belakang tentang topik tersebut. Menyatakan tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis, pertanyaan, atau rumusan masalah penelitian. Selain itu, bagian pendahuluan juga menjelaskan secara singkat pemikiran kerangka berpikir peneliti, pendekatan metodologis, menyoroti potensi hasil-hasil yang dapat diungkapkan oleh penelitian Anda, dan menggambarkan struktur masalah yang tersisa. Tanpa pendahuluan, terkadang sangat sulit bagi audiens untuk mengetahui apa yang ingin peneliti katakan. Latar belakang. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat. Dengan adanya latar belakang, pembaca jadi tahu hal apa yang hendak disampaikan dalam karya ilmiah tersebut. Guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten, maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Menurut Dr. Ratna Puspitasari MPD, dalam modulnya yang berjudul Latar Belakang Permasalahan dalam Penelitian, ada sejumlah cara membuat latar belakang makalah yang terstruktur. Berikut cara membuat latar belakang makalah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagian awal. Pada bagian awal latar belakang adalah gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Gunakan metode penulisan piramida terbaik. Dengan model piramida terbaik, buat gambaran umum tentang masalah mulai dari hal global sampai mengkerucut fokus pada masalah inti, objek, serta ruang lingkup yang akan diteliti. Yang kedua, bagian tengah. Pada bagian tengah, ungkapkan fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi, dengan didukung juga teori dan penelitian terdahulu. Yang ketiga, bagian akhir. Pada bagian akhir, isi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan. Dan akhirnya muncullah judul. Apa itu rumusan masalah? Salah satu bagian dalam karya tulis ilmiah adalah rumusan masalah. Ada banyak contoh rumusan masalah karena setiap penelitian pasti memiliki pertanyaan yang menjadi dasar penelitian. Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis. Jadi, rumusan masalah adalah memuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis melalui karya tulis ilmiah. Kata tanya yang dipakai oleh penulis dalam membuat rumusan masalah biasanya adalah mengapa, bagaimana, dan apa. Namun, kata tanya mengapa dan bagaimana paling sering digunakan karena membuka peluang penelitian bisa dilakukan secara mendalam. Seperti yang kita ketahui, karya tulis ilmiah beragam jenisnya, seperti skripsi, makalah, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Karya-karya tulis tersebut dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah. Jadi, tulisan tidak boleh sembarangan, dengan kata lain, tanpa dasar kuat, atau artinya ketika kita menulis sebuah karya tulis ilmiah, maka harus didukung oleh kata, data, dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara menentukan rumusan masalah yang baik? Untuk membuat rumusan masalah yang baik, beberapa hal yang harus kita perhatikan antara lain adalah yang pertama,
Masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedua, jawabannya dapat diperoleh secara ilmiah atau ada data dan fakta. Yang ketiga, ditulis secara jelas dan padat, tidak ambigu atau multitafsir. Yang keempat, tidak bertentangan dengan hukum. Dan yang kelima, masalah yang dirumuskan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan adalah pembahasan mengenai rumusan dalam kalimat penelitian yang menunjukkan hasil yang didapatkan setelah prosesiasi penelitian terselesaikan, di mana proses pembuatan penulisan dalam tujuan ini didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang. Di sisi lain, sistematika tata letak yang ada di dalam tujuan penelitian atau penulisan ini bebarengan dengan latar belakang, rumusan masalah, manfaat dalam penelitian, yang kesemua bagian-bagian ini terdapat dalam bab 1 atau dalam pembukaan. Cara menentukan tujuan dalam penulisan. Untuk membuat tujuan dalam penulisan, kita harus kembali melihat rumusan masalah, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Contoh kata operasional: mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, membandingkan, mengkritik, intensify, saran, dan lain-lain. Untuk isi pada bagian pembahasan karya tulis ilmiah harus mencantumkan kajian teori atau tinjauan pustaka yang disesuaikan dengan variabel yang dikaji serta dijelaskan untuk memberikan argumentasi keilmuan dan kerangka pemikiran serta pengajuan hipotesis masalah yang diteliti. Melihat hal itu, maka dalam pembahasan haruslah dijelaskan secara terperinci dan jelas, serta perlu memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dengan kata baku sesuai aturan serta memenuhi unsur keilmiahan. Semua data yang didapat, observasi, wawancara, dan lain-lain dibahas di bagian ini melalui sudut pandang dan teori yang digunakan. Apa itu bagian penutup makalah? Bagian penutup atau penutup makalah adalah bagian yang mengungkapkan kesimpulan dan saran secara singkat terhadap pembahasan yang telah diuraikan pada bagian isi. Bagian ini sering pula disebut sebagai bab kesimpulan. Pada bagian kesimpulan harus berupa analisis dari kajian pustaka dan juga tema yang diangkat. Bisa berupa implikasi dan bisa juga inferensi. Sedangkan pada bagian saran, cukup menuliskan saran atau rekomendasi terhadap tema atau persoalan yang diangkat dalam makalah. Bagian penutup yang baik memenuhi beberapa syarat. 1. Tidak bertele-tele. Bagian penutup yang baik dan benar kiranya tidak memakan banyak halaman. Idealnya, bagian penutup adalah 1 halaman. Bila pada bagian pembahasan atau isi cukup panjang, maka maksimal bagian penutup hanya boleh 2 halaman. 2. Merangkum bagian isi makalah. Kesalahan yang sering dilakukan saat menuliskan bagian penutup ialah tidak fokus merangkum isi makalah. Hal tersebut sering terjadi karena penulis tidak paham apa yang harus dituliskan pada bagian penutup tersebut. Pada bagian penutup, fokus menyampaikan kesimpulan dari isi makalah. Untuk itu, kamu harus melihat poin-poin data temuanmu dari bagian pembahasan. Dengan begitu, penulisan bagian penutup tidak akan sulit dan mudah dilakukan. 3. Memberikan saran sesuai dengan tema. Subbagian saran pada bagian penutup memang sering dianggap remeh. Akhirnya, saran yang dituliskan menjadi melebar kemana-mana. Padahal, subbagian itu harus tetap berhubungan dengan tema dan isi makalah. Untuk membuat saran sesuai dengan isi tema, cukup mengoralisasikan hasil yang ada, kemudian memberikan harapan, menawarkan rekomendasi, dan memberikan solusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.